kargo seperti Indah Logistik Kargo ini ya, yang memang pengiriman kargo ini dikhususkan untuk barang-barang yang berat dan juga besar. Oke, jadi kalian tinggal sesuaikan saja kira-kira mana nih pengiriman yang cocok untuk barang saya, yang cocok untuk saya sendiri agar saya mendistribusikan barang saya juga ke pengiriman tersebut jadi lebih mudah dan efisien ya. Karena saat ini juga di berbagai marketplace Indonesia itu sudah disediakan banyak jasa kirim dan ini yang saya tulis atau yang saya taruh di sini hanya beberapanya saja. Oke. Dan mungkin juga misalnya barang kalian itu tipe barang yang cepat basi. Anggaplah kalian itu berjual makanan. Jualan makanan yang makanan ini tuh harus sampai hari ini juga. Kalau nyampainya besok, makanan ini bisa basi dan tidak bisa dimakan. Nah, jika kalian menjual barang seperti itu, kalian bisa menggunakan pengiriman yang namanya same day atau pengiriman di hari yang sama. Nah, biasanya pengiriman itu bisa dilakukan oleh jasa kirim seperti GoSend atau Grab Express ya. Dia nyampainya bisa di hari yang sama. Jadi misalnya kalian ngirim di hari Senin dan nyampainya di hari Senin itu juga. Tapi untuk Grab dan GoSend ini belum berlaku di seluruh Indonesia. Mungkin hanya berlaku di kota-kota tertentu saja yang sudah jangkauannya itu dicakup oleh Grab dan Gojek ini sendiri. Seperti itu contohnya misalnya daerah Jabodetabek ya. Dan daerah lain yang sudah memang di-cover oleh Grab dan Gojek ini. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam yaitu keamanan yang terjamin. Salah satu keunggulan lain dari marketplace adalah soal keamanannya yang terjamin. Penjual dan pembeli akan dijamin keamanannya, mulai dari keamanan soal data maupun keamanan dalam berinteraksi. Ya, jadi kita ketika buka toko di marketplace itu nggak perlu takut lagi rekan-rekan, nggak perlu takut misalnya nih, nanti kalau data kita diambil di mana ya? Soalnya kan kita upload foto KTP, kita ngasih tahu nomor rekening bank kita atau nomor bank kita. Gimana ya nanti data kita bisa diambil nggak? Ntar disalahgunakan lagi. Nah, itu sudah pasti terjamin ya keamanannya, jadi tidak perlu takut lagi untuk datanya itu diambil oleh marketplace. Karena keamanan soal data ini juga telah dilindungi oleh undang-undang negara, seperti itu. Dan kemudian keamanan dalam bertransaksi juga kita dilindungi nih oleh marketplace. Jadi jangan takut jika kita tertipu. Misalnya kita sudah ngirim barang dan ternyata duitnya tidak ditransfer ke kita. Nah, itu jangan takut ya. Karena itu pasti sudah ditransfer karena yang mengurus itu adalah marketplace. Jadi tidak mungkin ada penipuan dalam transaksi. Kecuali jika kalian misalnya nih, kalian itu berjualan di marketplace. Kemudian ada customer yang mau beli produk kalian. Dan customer itu ngechat kalian seperti ini, Mas atau Mbak, saya mau dong beli produknya, saya tertarik nih dengan produknya, tapi saya nggak mau order lewat Tokopedia ya, saya maunya kita ordernya lewat WhatsApp aja, soalnya Tokopedia saya lagi error atau lagi rusak. Nah, seperti itu. Ada baiknya yang seperti itu ditolak saja ya, jangan sampai terjadi transaksi di luar marketplace, karena biasanya seperti itu adalah modus-modus penipuan yang nantinya ketika kalian sudah iakan untuk pindah ke WhatsApp dan akhirnya terjadi penipuan di WhatsApp tersebut, nah marketplace pun tidak akan mau bertanggung jawab terhadap penipuan tersebut. Karena kenapa? Ya karena transaksinya sendiri itu terjadi bukan di marketplace tapi di sosial media, seperti itu. Seperti yang saya katakan di awal ini, perbedaan yang paling mencolok antara berjualan online di sosial media dengan di marketplace itu ya sangat-sangat beda, karena di sosial media itu tidak terjamin keamanannya, sangat rawan penipuan, sangat rawan bahkan bisa dilakukan yang namanya hipnotis secara online yang tidak membuat kita sadar, tahu-tahu kita nurutin aja kemauan si customer tersebut, seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah beberapa hal yang mungkin hanya ada di marketplace ya. Nah, hal-hal ini biasanya nih yang sangat sulit untuk kita contoh jika kita tidak bergabung ke dalam marketplace. Seperti adanya gratis ongkir. Ya, rekan-rekan di sini pasti sudah tahu apa itu yang dimaksud gratis ongkir. Ya, jadi gratis ongkir ini adalah di mana marketplace ini akan memberikan subsidi ongkos kirim terhadap si pembeli. Jadi si pembeli itu tidak perlu lagi membayar yang namanya ongkos kirim ketika berbelanja di marketplace. Nah, gratis ongkir ini merupakan salah satu bisa dibilang fitur unggulan yang ada di marketplace. Karena gratis ongkir ini bisa menjadi daya tarik sendiri untuk menarik minat calon pembeli belanja di toko kita atau di marketplace itu sendiri ya. Misalnya saja nih, toko kita itu masuk dengan promo gratis ongkir yang ada di marketplace. Nah, itu bisa menarik minat
konsumen tuh untuk berbelanja di toko kita. Karena kenapa? Karena di toko kita ini ada gratis ongkir. Nah, seperti itu. Kemudian banyaknya promo, ya. Biasanya di marketplace itu akan selalu ada yang namanya promo. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu pasti akan selalu ada promo. Dan promo ini juga bisa berdampak positif atau berdampak baik untuk toko kita yang ada di marketplace. Karena siapa tahu aja nih, promo yang dibuat marketplace ini bisa nyangkut ke toko kita atau toko kita masuk ke dalam kategori promo tersebut. Nah, itu kan sangat menguntungkan untuk kita ya. Kita nggak perlu ngeluarin modal untuk bikin promo, tapi justru dikasih promo oleh marketplace itu sendiri ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, banyaknya metode pembayaran ya. Mungkin biasanya kita nih, misalnya kita punya toko fisik di kios seperti itu. Mungkin kan kita biasanya hanya menyediakan pembayaran melalui cash atau debit ya. Nah, berbeda dengan marketplace ini. Marketplace ini sudah menyediakan banyak sekali metode pembayaran. Bisa lewat transfer, bisa lewat kartu kredit, bisa lewat minimarket seperti pembayaran melalui Indomaret, pembayaran melalui Alfamart, Alfamidi. Nah, itu bisa. Dan di marketplace pun bisa pembayaran melalui dompet digital seperti OVO, Dana, dan yang lainnya. Oke, dan banyaknya metode pembayaran ini juga bisa menjadi alasan utama si calon konsumen untuk mau berbelanja di marketplace ya, karena mereka dimudahkan dengan banyaknya metode pembayaran tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu tersedia yang namanya fitur COD atau fitur bayar di tempat ya. Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya atau bahkan sudah tahu. Oke. Jadi fitur ini itu fitur yang sangat memudahkan si pembeli dalam membeli barang di marketplace, yang mana si pembeli itu baru akan membayar barangnya ketika barangnya sudah nyampe atau sudah ia terima ya. Jadi si pembeli ini menerima barang dari kurir. Nah, si pembeli itu juga akan membayarnya ke kurir tersebut. Nah, itu dia beberapa hal yang mungkin sangat sulit lah untuk dicontoh atau diikuti jika kita tidak bergabung ke dalam marketplace ya. 4 hal ini adalah salah satu keunggulan utama juga dari marketplace seperti itu. Nah, oke, setelah kita tahu atau sedikit tahu tentang latar belakang marketplace, keunggulan-keunggulan marketplace ya, mungkin di sini saya akan membahas tentang foto produk ya. Jadi sebelum kita terjun atau masuk ke dalam marketplace, kita perlu tahu dulu nih bagaimana untuk menyiapkan foto produk yang baik untuk produk kita ya. Karena marketplace sendiri ini yang sudah saya bilang, dia itu online, yang mana si calon pembeli tidak bisa langsung melihat barangnya. Jadi satu-satunya media yang bisa ia lihat adalah foto. Nah, oleh sebab itu, kita harus benar-benar menyiapkan foto produk kita dengan sebaik-baiknya atau dengan semenariknya. Ya, di sini saya akan coba memberikan tips dan trik bagaimana untuk menyiapkan foto produk yang baik untuk akun marketplace kita, oke? Nah, kenapa sih foto produk itu harus bagus? Ya, jadi foto produk adalah hal yang paling pertama dilihat oleh calon konsumen. Semakin baik foto produk Anda, semakin besar juga kesempatan produk Anda untuk dilirik atau dibeli oleh konsumen. Ya, setuju ya jika pengertiannya seperti ini atau alasannya? Karena kenapa? Kita berkaca lagi deh terhadap diri kita. Misalnya kita mau membeli barang secara online, apa sih yang pertama kita lihat? Pastikan fotonya ya. Jika misalnya dari awal fotonya itu sudah tidak menarik, apa kita tertarik? Tentu saja tidak. Mungkin dari awal nih, fotonya kok gini sih? Jelek banget, nggak jelas. Jangan-jangan ini penipuan ya? Nah, biasanya kan kita kayak gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa foto produk itu harus kita buat sebaik dan sebagus mungkin, yaitu untuk meyakinkan konsumen dan juga untuk membuat dia tertarik terhadap produk kita. Karena jika foto produk kita saja bagus, bagaimana barang aslinya pasti juga sama kan? Bagus, dan ketika konsumen menganggap foto itu bagus, pasti si konsumen juga akan lebih tertarik untuk beli produk kita seperti itu. Nah, berikut saya tampilkan contoh foto produk yang bagus atau menarik itu seperti apa sih? Nah, seperti dua gambar ini ya, kita bisa lihat yang kiri ini produk contoh foto produk yang bagus atau yang menarik. Yang di kanan ini yang kurang menarik. Pasti rekan-rekan semua langsung bisa melihat bedanya apa ya. Sudah jelas yang kiri ini terlihat lebih rapi, lebih elegan, lebih enak dilihatnya dan lebih menarik ya dibanding dengan yang kanan yang hanya difoto seadanya dengan menggunakan tangan yang tanpa memikirkan aspek-aspek lainnya seperti belakangnya itu gambar apa atau foto apa itu, seperti itu kan. Mungkin pun kita bisa beranggapan bahwa foto yang kanan ini ini bukan foto asli dia, ini mah kayak
foto orang lagi megang makanan doang, jangan-jangan ini mah penipuan, seperti itu ya kan. Berbeda dengan yang kiri, ya kita jadi lebih yakin nih jika ngeliat foto yang kiri, oh iya produknya bagus dan terlihatnya kayaknya enak deh makanannya. Nah seperti itu ya rekan-rekan semua, bisa kita lihat dari dua foto produk ini. Oke, lanjut. Nah kita akan masuk ke pembahasan tips dan trik bagaimana cara foto produk yang baik agar terlihat lebih menarik ya. Oke, yang pertama harus kita perhatikan adalah background atau latar belakang foto. Jadi, lebih baik gunakan latar belakang foto dengan warna yang polos atau warna yang tidak banyak ornamen-ornamennya atau bercak-bercak lainnya. Karena kenapa? Karena warna yang polos akan membuat produk menjadi lebih ditonjolkan, ya. Nah, seperti gambar yang ini. Di sini ada gambar orang sedang memfoto jaketnya. Jaket yang difoto dengan menggunakan latar belakang warna kuning yang polos. Nah, maksud dari membuat produk lebih ditonjolkan itu seperti apa sih? Nah, jika kita lihat hasil gambarnya tersebut di handphone ya, apa sih gambar apa yang pertama kita lihat? Pasti langsung ke gambar jaketnya kan, bukan ke gambar background-nya. Nah, hal seperti itulah yang kita inginkan ketika menggunakan latar belakang yang polos. Jadi, si calon pembeli itu tidak melihat sekeliling produknya, tapi tetap fokus ke produk tersebut. Ya, karena warna polos itu bisa lebih menonjolkan produk tersebut. Ya, balik lagi, karena di sini tuh kita mau menjual produk ya, bukan menjual background-nya. Jadi lebih baik kita tonjolkan si produknya tersebut dibanding kita harus repot-repot menonjolkan latar belakangnya seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa gunakan alat bantu. Untuk mempercantik foto, kita bisa menggunakan alat bantu. Dan alat bantu ini juga kita bisa beli atau kita bisa buat sendiri ya. Nah, seperti gambar di sini, ini merupakan contoh alat bantu untuk foto-foto produk yang ukurannya tidak terlalu besar ya. Nah, untuk alat bantu seperti ini kan cukup mudah nih untuk kita buat sendiri ya. Kita cukup siapkan saja kardus, kemudian kita bisa beli semacam karton yang warnanya putih sebagai isi dari kardus tersebut, dan kita taruh produk kita di dalam tersebut, kemudian bisa kita foto ya. Jadi alat bantu ini pun bisa menjadi solusinya, dan kemudian bisa kita tambahkan juga nih seperti lampu lighting di sampingnya. Mungkin di sini ada rekan-rekan semua yang memiliki anak nih, anak yang sekolah yang mempunyai lampu belajar. Nah, lampu belajarnya mungkin bisa dipinjam terlebih dahulu sebagai alat bantu untuk rekan-rekan memfoto produknya dan kemudian mengupload produk tersebut ya. Mungkin juga misalnya rekan-rekan nggak punya lighting nih, nggak punya lampu belajar juga. Nah, kalian bisa memanfaatkan cahaya yang ada di handphone kalian atau flash dan senter yang ada di handphone kalian ya. Jadi kreativitas kalian juga dalam membuat alat bantu ini sangat diperlukan untuk mempercantik foto kalian ya, seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau untuk membuat foto yang bagus itu saya harus membeli alat-alatnya dulu nih sepertinya, dan alat-alatnya mahal, wah gimana ya. Nah, tidak usah berpikir untuk membelinya dulu. Kalau kita masih bisa bikin, kita coba bikin terlebih dahulu, oke? Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemotretan foto. Nah, pemotretan foto ini juga nih harus kita perhatikan dengan benar-benar ya, tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Kita harus perhatikan yang namanya pengambilan gambar, oke? Jadi pengambilan gambar itu tidak boleh langsung oke deh langsung udah foto aja langsung upload. Nah, jangan seperti itu ya. Kita harus perhatikan juga kira-kira ini tuh di fotonya lebih bagus dari arah mana ya? Kayaknya arah sini lebih bagus deh. Nah, seperti itu kita harus perhatikan dulu bagaimana nih kira-kira sudut mana yang cocok. Jadi jangan langsung main foto aja seperti itu. Kemudian usahakan pencahayaan yang cukup. Nah, jadi pencahayaan ini sangat-sangat penting juga dalam teknik foto ini. Jadi kalian harus pastikan cahaya di ruangan kalian itu cukup ya. Mungkin jika terlalu gelap kalian bisa tambahkan lampu, nah seperti itu. Atau misalnya masih gelap juga ya kalian bisa foto di luar ruangan seperti misalnya di teras depan rumah yang cahaya langsung dari matahari. Nah, itu juga bisa membantu kalian ya. Intinya kalian harus memastikan cahaya di foto kalian itu cukup, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap ya. Karena terlalu terang dan terlalu gelap juga sangat tidak enak untuk dilihat oleh mata seperti itu. Dan yang terakhir adalah peletakan produk yang baik. Ya, oke. Jadi sekali lagi saya bilang untuk foto produk itu jangan lakukan asal-asalan. Dan ketika foto pun produknya harus kita letakkan dengan baik. Yang baik itu seperti apa sih? Nah, jadi yang baik itu belum tentu produknya itu difoto secara berdiri ya. Yang berdiri itu mungkin belum tentu baik. Bagaimana kita bisa intinya bagaimana
agar kita bisa memaksimalkan bentuk dari produk tersebut. Misalnya kalau dia bentuknya nggak cocok untuk didirikan, ya jangan didirikan, lebih baik ini aja ditaruh atau diletakkan dengan tiduran seperti itu, ya. Nah, seperti di gambar ini. Di sini banyak produk yang mungkin bisa difoto dengan didirikan, tapi lebih memilih untuk ditidurin saja produk-produknya, ya. Nah, tapi hasilnya pun akan bagus seperti ini, dan peletakan produk ini bisa dikatakan mungkin tidak rapi, ya. Produknya bisa dilihat diletakkannya secara asal-asalan, berantakan. Tapi kesan yang ditimbulkannya ketika sudah jadi di foto ini jadi rapi, ya. Jadi bisa dikatakan ini produk yang berantakan tapi rapi. Nah, kalau bisa kalian juga membuat foto seperti ini yang berbeda dari yang lainnya. Tidak harus rapi dalam artian kata cukup didirikan saja, ya, karena didirikan juga belum tentu rapi, oke? Nah, kemudian yang terakhir yaitu editing. Untuk editing ini merupakan salah satu proses yang mungkin jangan sampai dilewati nih untuk rekan-rekan semua. Karena kenapa ya, mungkin editing ini kunci dari membuat foto itu terlihat lebih menarik dan lebih bagus, ya. Misalnya rekan-rekan semua itu sudah mengikuti dari tadi yang saya bilang dari tahap awal sampai akhir, tapi ngerasa kok foto saya masih belum menarik ya, masih belum bagus ya. Apa nih kira-kira yang kurang? Nah, biasanya yang kurang itu bisa kita lengkapi dengan yang namanya proses editing, ya rekan-rekan. Di sini saya menyarankan 2 aplikasi editing yang mungkin bisa kalian gunakan atau mungkin kalian sudah gunakan, ya. Ada PixArt dan juga Canva yang memang aplikasi editing ini sangat mudah untuk digunakan. Mungkin untuk orang-orang seperti saya ini yang tidak terlalu jago editing juga masih bisa menggunakannya seperti itu. Ya, mungkin yang produk kalian itu ingin kalian tambahkan efek. Nah, bisa kalian tambahkan efeknya. Mungkin cahayanya ingin kalian atur lagi. Nah, bisa kalian atur di aplikasi editing tersebut, ya. Atau juga mungkin kalian ingin menambahkan tulisan atau kata-kata di dalam foto produk kalian. Nah, itu bisa juga dengan aplikasi editing tersebut. Intinya balik lagi, ketika kalian menambahkan sesuatu di foto produk kalian, jangan terlalu besar. Misalnya kalian tambahkan kata-kata, misalnya nama toko kalian ingin tulis di foto tersebut. Nah, namanya jangan terlalu besar, jangan sampai membuat orang itu fokus ke namanya, bukan ke produknya, seperti itu. Intinya disesuaikan sajalah ukurannya seperti itu, ya. Nah, setelah kita cukup memahami tentang foto produk, tips dan trik dan bagaimana cara memperbagus foto produk, sekarang ada hal yang harus kita pahami juga nih ketika kita mau masuk ke dalam marketplace, yaitu yang namanya packing produk. Ya, packing produk ini tidak boleh dilakukan oleh sembarangan, ya. Karena produk tersendiri itu kan, produk yang kita jual itu mungkin berbeda-beda jenis-jenisnya dan rentan kerusakannya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan packing produk agar juga rekan-rekan mempunyai bayangan kira-kira packing seperti apa yang cocok untuk produk yang rekan-rekan semua di sini jual, oke? Nah, seperti yang saya bilang, packing produk itu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Jika packing produk tidak dilakukan sesuai dengan jenis barang, akan ada kemungkinan barang rusak ketika pengiriman, ya. Jadi kan ketika di pengiriman ini kita tidak tahu nih barang kita atau paket kita itu diperlakukan seperti apa. Siapa tahu dilempar-lempar kan kita nggak tahu, atau ditumpuk-tumpuk kan kita nggak tahu juga, ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut kita harus packing produk kita dengan baik dan benar, oke? Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Barang tingkat kerusakan yang rendah itu seperti pakaian, makanan ringan, atau aksesoris, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk produk-produk seperti ini, kita bisa menggunakan packing seperti menggunakan bubble wrap, menggunakan kardus, dan juga menggunakan plastik, ya. Contoh deh, misalnya produk kita itu pakaian, baju, atau celana. Nah, karena pakaian itu tingkat kerusakannya rendah, ya, maksudnya ketika kita banting pun dia tidak akan pecah. Nah, kita mungkin cukup untuk menggunakan plastik saja, dan plastiknya pun mungkin bisa paling kita harus maksimalin, misalnya plastik itu harus yang tebal agar tidak mudah rusak seperti itu. Kemudian misalnya nih kita mau packing makanan ringan, atau produk kita yang jual itu produk makanan ringan seperti keripik contohnya. Nah, karena keripik itu kan bisa hancur, ya, ibarat kata walaupun dia sudah ada pelindungnya, mungkin bisa hancur kalau terlalu dilempar-lempar. Nah, mungkin itu kita bisa
antisipasinya dengan menggunakan packing seperti bubble wrap dan juga kita masukkan ke dalam kardus agar tidak pecah atau tidak hancur ketika terjadi goncangan di waktu pengiriman seperti itu. Dan seperti aksesoris, misalnya kalian itu jual aksesoris seperti gelang, pernak-pernik, dan yang lainnya. Nah, kalian mungkin bisa menggunakan kardus dan juga plastik agar produk tersebut pun tidak terlalu rusak ketika mengalami goncangan dan juga tidak, misalnya ada hujan itu tidak kebasahan yang mengakibatkan aksesoris tersebut rusak seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke barang dengan tingkat kerusakan yang tinggi, yang mana biasanya itu termasuk ke dalam barang elektronik, kerajinan, yang berbahan kaca, ataupun yang mengandung cairan ya. Nah, untuk barang-barang elektronik atau kerajinan misalnya seperti Gucci, nah itu kita bisa menggunakan packing yang namanya packing kayu ya, rekan-rekan. Jadi packing kayu ini membuat produk kita jauh lebih aman dari berbagai benturan ya. Contohnya misalnya kita jual produk elektronik misalnya seperti laptop atau handphone. Nah, selain kita bungkus dengan bubble wrap, menggunakan kardus dan juga plastik, kita bisa tambahkan lagi yang namanya menggunakan packing kayu ya, agar dia jauh lebih aman walaupun dibanting-banting ya, karena kayu tersendiri ini kan kuat ya, tidak akan pecah seperti itu. Nah, mungkin rekan-rekan di sini bertanya, Mas, kalau saya gunakan packing kayu, emangnya nggak diomelin sama orang agen pengirimannya ya? Kan kayu ini keras gitu bahannya, berat. Nah, itu tidak ya, rekan-rekan semua tidak akan diomelin atau dikomplain oleh si agen pengirimannya. Karena kenapa? Karena mereka pun sebenarnya merekomendasikan kita jika mengirim barang-barang elektronik itu menggunakan packing kayu ya, karena mereka pun tidak mau nantinya terjadi jika terjadi kerusakan mereka yang disalahkan. Nah, oleh sebab itu mereka akan merekomendasikan juga yang namanya packing kayu. Ya, kemudian yang berbahan kaca juga bisa kalian antisipasi dengan menggunakan hal tersebut. Nah, kemudian juga paket atau produk yang mengandung cairan. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, mungkin rekan-rekan di sini semua ada yang jualan produk seperti sambal instan ya. Saat ini kan banyak juga tuh yang jual sambal instan. Nah, biasanya kan sambal instan itu dibungkus dengan menggunakan toples yang rapat ya, sudah rapat. Tapi terkadang banyak kasus sambal instan itu ketika dilakukan pengiriman, nah pas sampai di alamat si penerima, nah itu bisa tumpah atau ya airnya itu keluar-luar gitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi tumpahnya seperti sambal tersebut, kalian bisa menggunakan nama bubble wrap juga, kemudian kardus, plastik packing, atau kalau mau lebih aman lagi menggunakan kayu. Nah, untuk mengantisipasi ketumpahan tersebut juga mungkin kalian bisa bubble wrap-nya bisa kalian lebih banyakin kasihnya, kemudian kalian solasi dengan kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi memang packing produk ini tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Jadi pengetahuan kalian tentang packing pun harus diinian ya, harus dieksplor lagi agar tepat nih benar-benar produk yang kalian jual juga nanti hasil yang ada di hadapan kalian itu akan sama dengan yang di hadapan si pembeli itu. Jadi semua juga sama-sama diuntungkan seperti itu. Nah, setelah kita belajar juga tentang atau cukup tahu tentang packing dan foto produk, sekarang saya akan memberikan tips untuk memaksimalkan toko di marketplace ya. Jadi ketika kita sudah mulai nih, oke lah saya mau masuk marketplace. Nah, terus bagaimana saya memaksimalkan toko saya di marketplace? Nah, berikut saya berikan tips-tipsnya. Nah, yang pertama, kalian bisa membuat toko di beberapa marketplace. Hal ini dilakukan untuk menjaring konsumen lebih banyak lagi agar kesempatan terjadinya produk Anda, agar kesempatan terjualnya produk Anda semakin besar. Oke? Nah, tapi perlu digarisbawahi lagi nih, ketika kita memutuskan untuk membuka toko di beberapa marketplace, kira-kira ada nggak sih orang yang bisa untuk menghandle tersebut, untuk memonitoring toko online kita tersebut. Nah, misalnya kalian sudah buka toko online di Tokopedia, kemudian kalian buka lagi di Bukalapak. Nah, misalnya kalau kalian merasa kayaknya sih nggak sanggup deh, nggak ada nih yang menjagain toko saya kalau saya buka banyak-banyak, ini aja saya buka satu sudah kewalahan. Nah, sebaiknya jika kewalahan tersebut tidak usah membuka toko di beberapa marketplace ya, cukup maksimalkan satu toko kalian tersebut saja. Tetapi jika kalian merasa, oh saya sanggup kok, saya juga ada orang kok yang bantuin kalau saya buka toko banyak di marketplace, nah itu tidak apa-apa ya. Kalian bisa pertimbangkan hal tersebut untuk memaksimalkan toko kalian di marketplace. Jadi kalian mungkin bisa buka toko di marketplace itu bisa lebih dari satu, seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa buat
promo pada toko kalian ya. Jadi perlu diingat bahwa ada banyak toko online di marketplace yang menjual produk yang sama dengan toko kita ya. Artinya persaingan toko online dalam satu marketplace itu juga sangat-sangat ketat. Maka membuat penawaran menarik dengan memberlakukan promo akan menarik banyak konsumen karena harganya akan lebih murah ya ketika kita membuat promo seperti itu. Jadi ketika kita mungkin merasa nih toko kita belum ramai, ini masih sepi, nah kita bisa membuat promo ya rekan-rekan semua. Promo dengan fitur yang sudah disediakan juga oleh marketplace. Misalnya kalian ingin membuat promo apa yang menarik yang bisa menjaring lebih banyak konsumen ke toko kalian seperti itu. Jadi memang promo ini ya bisa dikatakan yang paling utama lah jika kita ingin memajukan toko kita ya biasanya kan memang harus membuat promo ya seperti itu. Nah, kemudian tanggapi konsumen dengan ramah. Selain kualitas produk, pelayanan juga sangat penting. Tanggapi pertanyaan dan keluhan mereka dengan ramah. Pelayanan yang ramah akan membuat pelanggan tersebut atau pelanggan lain merasa aman dan nyaman. Ya. Jadi kita sebagai seller nih jangan sombong, jangan jutek, jangan judes terhadap pembeli ya. Misalnya ada pembeli yang calon pembeli yang hanya sekedar untuk bertanya pun kita harus tanggapi dengan ramah. Misalnya maaf Kak, barang ini ready nggak ya? Nah kita tanggapi saja, oh ready Kak, silakan di order ya. Nah seperti itu, jangan sampai kita misalnya ada yang bertanya terus kita jawabnya Mbaknya mau nanya doang atau mau beli nih? Kalau mau beli saya jawab, kalau mau nanya doang mending gak usah nanya deh. Nah jangan sampai seperti itu ya. Karena kenapa? Nah misalnya si customer itu memang lagi membutuhkan produk tersebut dan akhirnya dia tetap membeli walaupun kita sudah tanggapi dia dengan tidak ramah. Nah nantinya ketika paketnya sudah diterima sama dia, dia bisa mengasih rating atau memberikan bintang terhadap toko kita. Nah nanti kalau dia memberikan bintangnya jelek, misalnya dia kasih bintang 1, bintang 2, nah itu bisa menjadi bahaya untuk toko kita. Karena kenapa? Karena performa toko kita bisa turun dengan mereka memberikan rating yang jelek. Nah, nantinya ketika performa toko kita turun juga akan membuat pembeli itu tidak ada yang datang ke toko kita atau toko kita menjadi sepi ya. Berbeda jika kita menanggapi konsumen dengan ramah, dengan baik hati. Misalnya ada yang bertanya, kita jawab dengan ramah, kemudian dia akhirnya membeli barang kita dan dia merasa senang atau happy ketika menerima barangnya juga. Karena kenapa? Ya karena pelayanan yang kita berikan juga bagus dan barang yang mereka terima juga sesuai harapan mereka, yang nantinya juga hal tersebut bisa membuat si customer itu memberikan rating yang bagus ke toko kita. Misalnya dia memberikan rating bintang 5 dengan komentar pelayanan sangat bagus, seller sangat ramah dan sopan dalam menanggapi konsumennya walaupun saya nanyanya banyak atau bawel seperti itu. Nah, hal seperti itu yang bisa menaikkan rating toko kita atau menaikkan performa toko kita yang nantinya bisa membawa atau menarik konsumen itu lebih banyak untuk berbelanja di toko kita. Jadi toko kita itu terkenal dengan keramahannya, dengan produk yang terpercaya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada mempromosikan toko kita, oke? Promosikan toko Anda agar makin banyak ya orang lain yang mengetahuinya. Anda tidak harus melakukan promosi yang berbayar. Anda bisa mempromosikan toko Anda dengan menggunakan media sosial yang Anda punya. Misalnya Instagram, Facebook, WhatsApp, atau yang lainnya. Ya. Jadi jangan sampai lupa nih atau jangan sampai lelah kita untuk mempromosikan toko kita. Jika ingin toko kita maju, ya kita harus sering-sering promosikan toko kita. Kita bisa share, kita bisa menggunakan promosi yang lainnya. Ya. Jadi tidak perlu yang berbayar. Misalnya budget kita itu memang terbatas ya. Jadi tidak harus berbayar pun tetap bisa kita untuk mempromosikan toko kita. Misalnya kalian promosikan di grup-grup sosial media. Misalnya Bapak atau Ibu di sini itu punya grup misal perkumpulan RT, perkumpulan warga. Nah, kalian bisa share aja di situ. Halo Bapak Ibu, kunjungi toko kita ya di Tokopedia atau Bukalapak karena toko kita saat ini sedang ada promo nih. Nah, untuk setiap pembelian akan mendapat produk ini sebagai bonus ya. Nah, misalnya seperti itu. Atau bisa kalian share juga melalui status di Instagram, di Facebook, atau di WhatsApp. Nah, nantinya promosi-promosi sekecil itu pun bisa akan berdampak positif untuk toko kita. Nah, jadi intinya kita harus konsisten dalam mengelola toko kita. Konsisten dalam mempromosikan toko, konsisten dalam membuat produk yang baik, konsisten dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, seperti itu. Oke, jadi setelah semua itu kalian lakukan, pasti kok toko kalian perlahan-lahan bisa menjadi lebih baik dan akan dilirik orang juga seperti itu.
Oke, jika kalian semua sudah cukup mengerti tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa mulai untuk masuk ke dalam marketplace dan mulai berjualan. Yuk, mulai berjualan. Dan ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui kolom chat ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Mas Rofi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin Pak, sudah ada yang mau bertanya? Iya, mungkin tentang packaging atau tentang kurir. Oke, sepertinya masih belum ada yang mau bertanya ya. Mungkin langsung bisa. Ya, ini sudah ada yang menggunakan Canva nih dari Ibu Safria Husna ya. Ya. Oke, bagus nih udah menggunakan Canva. Ya, Kak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Untuk maaf ini kan saya masih belum terlalu paham untuk aplikasi-aplikasi seperti Bukalapak atau sama itu. Itu kalau kita ingin promo itu, misalnya kalau untuk Facebook atau Instagram kan dari kita ingin promo kan, ini sekarang promo gini. Kalau seperti Shopee atau Bukalapak atau Lazada atau sebagainya, itu apakah dari marketplace-nya sendiri atau dari kita ya, Kak? Nah, kalau untuk promo di marketplace itu tergantung Ibu. Kalau untuk marketplace itu tidak bisa juga kalau promonya yang ingin kita buat itu harus dari kita sendiri, dan biasanya kalau untuk promo itu kita bisa tentukan sendiri pengaturannya di fitur marketplace tersebut. Nanti mungkin Mas Albert nih kan akan mendemokan, mungkin akan bisa diberitahu fitur untuk membuat promo itu seperti di Tokopedia atau Bukalapak itu seperti apa ya. Tapi Ibu juga nanti mungkin bisa dapat promonya dari marketplace tersebut. Misalnya marketplace tersebut memberikan promo untuk kategori boleh tahu nih jualan Ibu tuh apa ya kalau boleh tahu? Saya Kak, sambal. Nah, misalkan jualan Ibu itu sambal, nah kan masuknya ke kategori makanan ya. Iya. Nah, misalnya si marketplace ini nanti membuat promo, misalnya cashback 10% setiap pembelian produk makanan. Nah, bisa jadi produk Ibu itu bisa masuk ke dalam promonya si marketplace tersebut tanpa Ibu harus mengatur promonya. Nah, seperti itu. Oh, gitu. Jadi kayak ada pemberitahuan kayak SMS tuh ya dari marketplace-nya sendiri ya, Kak? Enggak, kalau untuk pemberitahuan itu enggak ada. Paling ya tahu-tahu produk Ibu itu dibeli sama orang tanpa Ibu tahu kalau ada promo atau enggak, karena biasanya si marketplace tersebut sendiri yang mengadakan promo, tapi Ibu tetap dapat harga yang full dari apa yang Ibu jual, seperti itu. Karena yang ya. Mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi promonya itu kalau bisa kita jelaskan itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah mungkin promo di bantuan dari marketplace untuk menaikkan iklan kita supaya dilihat oleh banyak calon pembeli. Itu yang pertama, itu tidak berbayar. Yang kedua itu adalah berbayar dalam bentuk kita memasang iklan ke lewat platform marketplace itu sendiri. Nah, kalau yang tidak berbayar ini sebetulnya sih ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah masing-masing marketplace itu mereka punya program yang dimana contoh seperti Shopee mereka punya yang namanya program gratis ongkir. Tapi syaratnya penjual Bapak Ibu harus memverifikasi data diri di sana, itu syaratnya untuk mengikuti program gratis ongkir. Itu yang pertama. Yang kedua juga kadang itu tuh beberapa dari rekanan mitra pengiriman seperti JNE atau Si Cepat atau dan lain-lainnya, mereka juga kadang suka memberikan promo juga begitu. Promo gratis ongkir atau mungkin potongan kode kupon apabila pembelinya itu belanja dan menggunakan pengiriman menggunakan jasa mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin yang paling banyak ditanyakan oleh banyak penjual itu gimana sih supaya listing saya itu tuh berada di posisi nomor 1 begitu, karena yang jual sambal kan banyak ya, kompetisinya banyak. Bagaimana supaya ketika orang ketiknya itu misalnya contoh sambal terasi misalnya,
listing saya tuh ada di nomor 1 supaya ya karena posisinya nomor di atas sehingga lebih menonjol dan juga lebih banyak dilihat sama orang. Strateginya itu ada 2, Bu, kalau menurut saya. Yang pertama itu adalah memang Ibu harus mengumpulkan ibaratnya itu penjualan dan juga reputasi. Jadi dari masing-masing marketplace itu mereka punya sistem yang mengotomasikan, otomatis kita panggilnya algoritma ya, yang menentukan barang siapa, produk siapa yang tampil di nomor 1 begitu. Jadi nggak selalu harus termurah tampil di paling atas, belum tentu. Kadang yang barang kita termurah pun tapi adanya di halaman 2, halaman 3 begitu. Jadi yang pertama itu berdasarkan nilai reputasi yang diberikan oleh pembeli, reviewnya, lalu juga jumlah produk yang Ibu sudah jualan, itu juga faktor-faktor yang menentukan supaya produk kita berada di halaman pertama atau mungkin di posisi pertama. Selain itu juga mungkin mereka juga menghitung dalam jumlah klik ya. Jadi biarpun produk Ibu belum ada yang beli, tapi banyak yang melihat. Kan di situ kan setiap barang itu ada jumlah view ya atau mungkin jumlah dilihat. Itu juga menjadi faktor mereka juga begitu. Jadi seperti sudah disampaikan tadi sama Mas Rofi, memang fotonya harus menarik, fotonya harus bagus, lalu juga mungkin ditambah sedikit list warna merah atau mungkin warna kuning, warna hijau gitu supaya lebih eye catching gitu. Jadi orang mau lihat begitu. Itu fotonya harus bagus dengan menggunakan background warna putih supaya kelihatannya itu produknya juga menonjol, lalu juga penamaan produknya juga harus bagus dan rapi dan sesuai begitu, yang lengkap. Jadi sehingga banyak yang mau klik. Kalau menurut saya sih strateginya di situ, Bu. Itu kalau misalnya kita tidak berbayar. Kalau kita berbayar iklan, nah itu udah beda cerita. Mungkin kita bisa dipromosikan menjadi nomor 1. Karena kan bisnis model atau mungkin pendapatan dari marketplace kan dari orang-orang yang berbayar iklan. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Kak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, mungkin pertanyaan tadi sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sama ya. Ya, seperti pertanyaan bagaimana pecah telur ini agar produknya laku, kemudian agar produk kita dilirik ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang lainnya nih dari Kak Puju Raharjo, jumlah foto baiknya berapa buah? Kan yang ditayangkan ada 1. Nah, untuk foto sendiri ada baiknya jika misalnya marketplace menyediakan bisa mengupload 5 foto. Nah, semakin banyak foto yang kakak upload itu akan semakin baik. Jadi jangan hanya 1-2 ya. Minimal banget itu 3 yang harus diupload ya. Bisa foto depannya, foto sampingnya, foto belakangnya, atas bawah. Nah, semakin banyak yang foto yang bisa menjelaskan produk rekan-rekan semua, itu akan semakin baik seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan Mas Albert? Iya, kalau dari saya sama aja dengan Mas Rofi. Kalau dari sepengetahuan saya yang Bukalapak itu maksimalnya 5, minimalnya memang 1, tapi sebaiknya lebih dari 1 untuk menambah referensi dari pembeli seperti itu. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Ernawati untuk pengambilan foto produk yang terbaik bagaimana untuk produk kerupuk seafood ya ada 5 macam. Jadi kalau menurut saya kita menggunakan handphone aja udah cukup, tapi yang pasti teknik dan juga pencahayaannya itu harus bagus ya. Cuman 2 itu aja sih. Jadi kalau saran dari saya itu adalah mungkin kalau misalnya produknya Ibu kan kerupuk ya di sini ya, mungkin bisa beli foto, kita panggilnya itu lightbox ya. Lightbox yang tersedia juga di marketplace. Studio Mini atau Lightbox itu mulai dari 50 ribuan juga ada. Itu sudah bagus, mungkin nanti bisa dicari-cari aja di Shopee atau Tokopedia, Studio Mini atau Lightbox namanya. Nah, di situ bisa dijadikan sebagai ibaratnya studio mini untuk memfoto produknya. Nah, itu tips yang pertama. Kedua, pastikan fotonya itu tuh sejajar dengan
kamera handphonenya itu sejajar dengan produknya. Jadi dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah, tapi sejajar. Jadi kalau bahasa kerennya itu eye angle gitu. Jadi kita melihatnya lurus. Lalu kalau untuk produknya tentunya dipisah-pisah ya Bu ya. Jadi yang kalau kerupuk mentah dan gorengnya atau bakarnya itu jangan dicampur, karena kan pada saat upload produk ini ke toko online-nya atau ke marketplace-nya ini tentunya akan dipisah-pisah. Misalnya kerupuk udang ya pasti kerupuk udang. Jangan kerupuk udang dan kerupuk ikan digabungin, nanti pembelinya bingung. Ini kerupuk udang atau ikan begitu. Jadi memang harus dipisah-pisah. Begitu, sekian tips dari saya. Boleh Kak, kalau mau tanya lagi silakan. Ya, makasih. Permisi. Gini, saya upload jualan saya di Bukalapak. Itu kan ada apa ya? Kategori ya, kategori jualan kita kayak sambal atau gimana itu. Saya itu Bukalapak itu kalau sekarang kategori sambal. Besoknya kalau kita nge-share lagi, kalau kita promo lagi, maksudnya promosikan lagi jualan kita itu enggak bisa satu kata lagi ya. Sebenarnya sambal lagi, kategori sambal gitu nggak bisa ya Kak ya? Bisa kok, bisa. Maksudnya kalau misalnya contoh kerupuk ya, kalau misalkan kerupuk kan ada banyak, ada kerupuk ikan, kerupuk udang, lalu juga ada yang 500 ons, ada yang 1 kilo. Bisa dengan di kategori yang sama, dan kita terus menambahkan produk-produk lainnya juga bisa kok. Oh, gitu. Mungkin namanya nggak boleh sama Ibu, namanya nggak bisa Iya, sama. namanya maksudnya, Ya, namanya. namanya nggak boleh sama, tapi kategorinya beda. Mungkin namanya bisa Ibu ubah-ubah sedikit, yang penting jangan sama, seperti itu. Ya, Oh, gitu. karena produknya ini harus unik ya, produknya Ibu harus unik. Jadi kalau misalnya kerupuk udang 500 gram, ya udah, nama itu untuk kerupuk udang 500 gram. Mungkin variasi-variasinya, foto-fotonya mungkin bisa dalam satu produk itu. Lalu kalau misalnya kerupuk ikan kan tentunya beda ya namanya, penamaannya. Memang kalau dari marketplace, mereka meminta untuk tidak boleh ada duplikat nama, begitu. Oh, gitu. Soalnya gini, saya nge-share produk saya, namanya sambal. Dah, besoknya untuk sambal kok nggak bisa, saya ganti nama sambal Jalinda. Dah, besoknya kan saya kan masih dua variasi, sambal brambang sama sambal teri. Besoknya saya ke sambal brambang. Nah, saya pengen ngupload lagi sambal brambangnya lagi, nggak bisa ditulis sambal brambang. Jadi harus diganti gitu. Jadi saya ganti ke sambal teri. Nah, kok saya bertanya-tanya, saya kan mau memperkenalkan produk saya, sambalnya sambal teri atau itu setiap kita produk sebenarnya sekarang produk brambang, lusanya mau produk brambang lagi, itu ganti nama lagi ya? Yang pasti kalau misalnya produk tersebut, barang tersebut sudah pernah dibeli, itu tidak bisa ganti nama lagi, begitu. Oh. Iya, kalau sudah pernah dibeli, kecuali memang kita baru upload, tapi belum ada transaksi sama sekali, itu masih bisa diubah. Oh, Kak, Iya, saya kan mungkin. nggak bisa ya Kak ya? Oh, nggak bisa. Kan ada nama sambal, saya masukkan sambal, besoknya nggak bisa. Terus ganti nama sambalnya, maksudnya sambal brambang, saya masukkan sambal brambang. Terus lusanya saya sambal brambang lagi, itu nggak bisa Kak. Oke, baik. Mungkin setelah kelas ini bisa japri ke salah satu adminnya biar kita investigasi, kita bantu pandu, Bu. Karena ada beberapa faktor ya. Kemungkinan kalau prediksi saya mungkin judul produknya terlalu pendek. Karena mungkin sambal aja mungkin nggak cukup ya, ada minimal karakternya. Itu ada kemungkinan juga begitu.
Oh, tak japri aja ya Kak ya. Ya, Nanti ya, ya, kalau boleh. sudah ya. Oke, siap. Tak sekret biar Baik, iya. bisa dianu. Nggih, Iya, terima baik, kasih ya baik. Kak ya. Terima kasih Oke, Mas sama-sama, Bu. Ika. Ya. Oke, Ya. mari. Nih, saya ingin membagikan tips nih, karena kebetulan ada yang bertanya perihal penamaan produk ya. Mungkin ini bisa menjadi tips untuk rekan-rekan semua nih, dalam menamakan produknya ketika ingin diupload ya. Nah, yang pertama, mungkin rekan-rekan semua itu bisa pastikan produk yang kalian upload itu namanya memiliki minimal 3 kata ya. Misalnya seperti produk Ibu tadi, kan produk sambal ya. Nah, jangan dinamakan itu hanya sambal saja dan jenisnya saja. Nah, itu kan mungkin baru 2 kata ya, misalnya sambal teri. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa, yang pertama itu kalian namakan jenis produk apa yang kalian buat, tipenya seperti apa, dan mungkin kalian bisa tambahkan beratnya juga. Misalnya sambal teri 500 gram. Nah, seperti itu. Atau mereknya, misalnya sambal teri Ibu apa, seperti itu. Nah, jadi untuk penamaan sendiri itu sangat penting ya dalam marketplace ini. Jadi jangan sampai katanya itu kurang dari 3, minimal banget 3 kata dan maksimal 8 kata, seperti itu. Oke? Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan nih dari Kak Winarti. Bolehkah bertanya tentang pengambilan foto produk? Mana lebih baik menggunakan hanya produk saja yang difoto atau foto produk dengan ada tambahan barang lain sebagai pemanis. Nah, untuk ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau bisa gunakan saja foto produk tersebut. Tidak perlu ditambahkan barang-barang yang lainnya. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan nanti si calon pembeli bingung. Mana nih produk yang mau dijual? Yang ini apa yang itu? Nah, mungkin bisa ditambahkan pemanis, tapi dalam bentuk bukan produk. Misalnya kayak hiasan-hiasan kecil saja, tapi jangan terlalu besar. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya Mas Rofi. Tips sukses dan menarik pengunjung di marketplace. Kalau boleh saya cerita sedikit, sebelumnya kan saya juga pernah menjadi pelapak atau pengusaha seperti Bapak Ibu sekalian ini juga. Nah, bagaimana cara saya waktu itu awalnya untuk mendapatkan seorang pelanggan, nah itu saya berusaha menjapri atau menghubungi teman-teman dekat saya. Kebetulan waktu itu saya masih SMA, jadi saya menjapri teman-teman SMA saya untuk melihat toko saya. Kebetulan waktu itu di Tokopedia, saya kirim link Tokopedia saya untuk dilihat teman-teman saya seperti itu. Lalu ada yang tertarik nih. Ya tentu saja saya mengirimkannya tidak ke 1 orang ya Bapak Ibu. Mengirimkannya bisa ke 50 orang, ke 60 orang, lebih bahkan. Nah, waktu itu kebetulan ada yang tertarik untuk membeli produk saya. Kemudian setelah barang saya kirim ke teman saya itu, yang dalam hal ini sebagai pembeli ya Bapak Ibu, nah itu saya minta dia untuk mereview atau memberikan ulasan terhadap produk saya di Tokopedia tersebut. Nah, dari situ saya mendapatkan pembeli pertama saya dan juga reviewer atau ulasan pertama saya di Tokopedia, seperti itu. Mungkin juga bisa dicontoh oleh Bapak Ibu sekalian untuk memasarkan produknya. Ya, itu strategi bagus sekali sih. Jadi mungkin dari teman-teman dulu ya, dari orang-orang yang kita kenal, minta mereka untuk menjadi pembeli pertama. Betul, betul sih. Untuk memancing. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sriani mengenai produk makanan kering atau cemilan ya. Nah, kalau menurut yang siap saji, nah ini ada beberapa trik sebetulnya tipsnya. Jadi kalau makanan yang siap saji atau makanan yang cepat rusak, itu disarankan untuk berhati-hati dalam memilih jasa pengirimannya. Jadi kalau di marketplace itu kan banyak sekali ya jasa pengirimannya, ada yang ekspres, ada yang instan, ada juga yang reguler. Nah, kalau yang ekspres itu seperti Si Cepat atau mungkin JNE Yes dan JNT, mereka itu bisa 1 hari sampai. Tapi kalau ada juga yang instan itu Grab atau mungkin Shopee Express atau GoSend ya.
Lalu juga ada yang reguler. Reguler itu seperti JNE reguler atau JTR yang tracking atau mungkin kargo. Jadi kalau khusus untuk makanan-makanan yang cepat rusak, apalagi yang siap saji, disarankan fungsi pengiriman yang reguler dan juga yang yang kargo itu dimatikan. Jangan sampai nanti ada pembeli yang memesan lalu dia pilihnya yang reguler karena faktor murahnya, tapi nyampainya 5 hari, lalu barangnya sudah rusak begitu. Nah, kalau misalnya makanannya siap saji, disarankan opsi pengirimannya itu hanya instan aja begitu, karena kan itu siap saji begitu. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita masuk ke bagian demo ya. Demo bagaimana cara mendaftarkan produk, bagaimana mendaftarkan akun di Bukalapak atau Tokopedia. Saya share screen langsung. Ya, di sini saya pakai handphone ya Bapak Ibu. Kita buka dulu Tokopedia-nya. Kita mulai dari Tokopedia. Untuk pertanyaan selanjutnya dapat ditanyakan sembari saya mendemokan atau nanti di akhir sesi. Boleh. Nah, pertama-tama bagaimana cara untuk masuk di akun Tokopedia. Kalau dari aplikasi saya, pertama-tama buka yang garis 3 di pojok kanan atas. Mungkin di handphone Bapak Ibu terdapat tampilan yang berbeda, tidak apa-apa. Kita klik yang garis 3 pojok kanan atas ini. Nah, kemudian nanti ini akan muncul tulisan masuk dan daftar di yang paling atas. Untuk bagian yang masuk, Bapak Ibu berarti sudah memiliki akun sebelumnya. Kalau yang daftar, ini berarti Bapak Ibu belum memiliki akun sama sekali. Nah, berikut penampakan dari fitur daftar. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun sama sekali, Bapak Ibu dapat mendaftarkan melalui email atau nomor ponsel, atau menggunakan akun media sosial Bapak Ibu. Nah, mungkin ada di paling bawah ini, pilih yang Google maupun yang Facebook untuk masuk menggunakan akun media sosial. Karena saya sudah memiliki akun Tokopedia, kita klik yang masuk. Nah, jika Bapak Ibu telah memiliki akun, langsung saja masukkan nomor telepon yang aktif atau email, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih metode verifikasi. Saya pilih yang SMS untuk Tokopedia-nya mengirimkan kode verifikasinya melalui SMS saja. Ya, kita tunggu. Seharusnya tidak lama. Nah, ini otomatis langsung masuk. Nah, di sini karena nomor handphone saya terlogin pada 2 akun, maka dari itu kita diminta untuk memilih salah satu akun. Saya milih yang paling atas saja. Oke. Nah, gampang sekali kan Bapak Ibu untuk masuk atau daftar ke akun Tokopedia. Selanjutnya bagaimana caranya kita memiliki toko di Tokopedia. Nah, kita bisa lihat di bagian sini, di bagian bawah nama, ada tulisan toko saya. Nah, ini kebetulan toko saya sudah ada di sini. Kita langsung klik saja untuk masuk ke dalam toko saya. Lalu bagaimana caranya untuk menambahkan produk atau mengupload produk? Bapak Ibu bisa lihat di tampilan sebelah sini ada tambah produk. Kita langsung klik saja. Oke.
Nah, ini merupakan tampilan pertama untuk upload produk. Langsung klik yang di sebelah sini untuk memulai mengupload sebuah produk. Nah, pertama-tama kita diminta untuk memilih foto terlebih dulu ya, Bapak Ibu. Saya pilihnya random aja. Mungkin ini. Klik lanjut. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengisikan nama produknya. Produk contoh saja. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk kategorinya, karena di sini hanya ada 3 kategori, kita pilih yang kategori lainnya untuk melihat, Nah, kita pilih kategori untuk melihat kategori-kategori lainnya yang mungkin sesuai dengan produk Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kebanyakan Bapak Ibu mempunyai produk yaitu makanan dan minuman di sebelah sini. Oke. Kita pilih saja makanan dan minuman. Nah, di kategori makanan dan minuman ini tentu saja banyak sekali macamnya dan jenisnya. Mungkin saya pilih yang kopi. Di kopi pun masih terbagi menjadi beberapa kategori. Saya pilih yang mungkin kopi bubuk sebagai contoh. Nah, oke. Kategorinya sudah masuk ya Bapak Ibu, makanan dan minuman, kopi bubuk. Selanjutnya kita atur harganya. Kopi bubuk milik saya memiliki harga mungkin 25.000. Seperti itu. Oke. Lalu untuk mungkin Bapak Ibu ingin mengaktifkan fitur grosir, tinggal dinyalakan saja pada bagian yang sini. Nah, ini jumlah minimal tentu saja kita kalau memesan produk grosir tidak hanya 1 ya Bapak Ibu, mungkin bisa 10. Nah, harga grosir untuk 10 produk itu Bapak Ibu bisa atur sendiri berapa harganya. Nah, karena di sini saya tidak mengaktifkan, saya matikan saja. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengatur stok produk yang tersedia. Misalkan produk yang tersedia 10. Lalu minimum pemesanan adalah tentu saja 1. Bapak Ibu juga bisa menggantinya mungkin 2 atau 3. Kalau saya ingin 1 aja. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan fitur pre-order yang ada di bawahnya, di sebelah sini. Ya, di sebelah sini fitur pre-order-nya diaktifkan. Penampakannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi durasinya, bisa per minggu atau per hari, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kondisi barang. Apakah produk Bapak Ibu itu baru atau bekas? Bisa dipilih pada bagian yang sini. Tinggal dipilih salah satu saja, tidak bisa keduanya ya Bapak Ibu, salah satu aja. Lalu pilih yang lanjut. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu bisa menambahkan video jika produk Bapak Ibu memiliki video tentu saja. Di sebelah sini untuk memasukkan link videonya aja ya Bapak Ibu, hanya linknya. Nah, nanti ketika pembeli mengklik link tersebut, maka videonya akan otomatis tertampil. Oke. Nah, untuk varian produknya sendiri ada di bagian bawahnya ya Bapak Ibu. Klik lanjut.
Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengatur berat dari produknya itu tadi. Beratnya ini disesuaikan dengan setelah di packaging ya Bapak Ibu. Karena di sini tulisannya tentukan detail pengiriman. Berarti setelah di packaging, produk Bapak Ibu ini memiliki berat berapa gram. Dan dapat mengaktifkan asuransi pengiriman di bagian sini. Oke. Setelah semua data terisi, jangan lupa untuk mengklik selesai yang ada di bawah. Mungkin kalau di layar tidak kelihatan, Bapak Ibu bisa mencobanya secara langsung, maka di situ ada tulisan selesai. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai upload produk. Bisa ditulis di chat. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Lalu bagaimana ketika kita sudah mengupload produk? Produknya akan masuk kemana? Produknya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Daftar produkmu. Kita klik saja. Nah, di sini kebetulan saya sudah memiliki toko dan sudah mengupload beberapa produk, ada 10 produk. Namun di sini bukan makanan ya Bapak Ibu. Di sini adalah sepatu, fashion sepatu seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengubah harga, mengubah stok yang ada di sebelah sini. Ini untuk ubah harga, dan di sini untuk ubah stok. Nah, untuk menghapusnya ada di bagian sini. Pertama-tama klik yang titik 3 di bagian paling kanan. Nah, kemudian bisa dilihat previewnya, bisa dihapus juga, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Nah, untuk promosi, bagaimana kita mengiklankan sebuah produk yang kita miliki. Di sini juga bisa terlihat fitur unggulan yang ada di bagian paling bawah. Di sebelah sini, Bapak Ibu. Di bagian paling bawah. Itu ada edit sekaligus untuk mengubah beberapa info terkait produk-produknya. Lalu ada top ads atau Tokopedia Ads. Itu merupakan fitur yang disediakan oleh Tokopedia untuk mengiklankan produk yang kita miliki, seperti itu. Kita juga dapat mengatur promo cashback yang ada di sebelahnya senilai 3-5% ke pembeli. Lalu kemudian kita juga bisa mengatur bahwa produk kita ini merupakan produk unggulan yang kita miliki. Itu juga ada, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang cerita saya tadi, saya menggunakan fitur ini, Bapak Ibu. Broadcast chat. Nah, jadi saya klik ini, saya sebarkan aja ke teman-teman saya. Jadi mereka bisa melihat toko saya secara langsung di Tokopedia. Seperti itu. Ya, apakah ada pertanyaan sebelum saya pindah ke Bukalapak? Ini masih di Tokopedia, Bapak Ibu. Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke Bukalapak. Nah, kita buka dulu Bukalapaknya. Oke, pertama-tama sama seperti Tokopedia tadi, cara untuk login atau mendaftarkan di akun Tokopedia. Oke.
Nah, pertama-tama tampilannya akan seperti ini. Lalu pilih yang ini, di pojok kanan bawah. Ada tulisan akun, itu dipilih. Nah, kemudian nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Sama seperti Tokopedia tadi, daftar untuk belum memiliki akun sama sekali, dan login jika sebelumnya Bapak Ibu telah memiliki akun di Bukalapak. Seperti itu. Untuk penampakan daftar akunnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Facebook atau Google, atau bisa juga mengisi secara manual, nama lengkap, nomor handphone atau email, kemudian jenis kelamin Bapak Ibu sekalian, lalu username akun atau username toko, kemudian password baru, lalu diketikkan ulang lagi passwordnya. Kemudian klik centang pada bagian ini untuk menyetujui kebijakan atau aturan yang dimiliki oleh Bukalapak. Kemudian klik daftar. Seperti itu. Kalau yang login, kebetulan saya sudah punya. Nah, kita langsung masukkan saja nomornya. Oke, di sini saya stop share dulu ya Bapak Ibu untuk masukkan passwordnya. Nah, ini tadi saya sudah masukkan passwordnya, dan ini penampakan halaman utama dari Bukalapak. Untuk kita melihat toko saya ada di mana? Ada di bagian akun yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di sini Bapak Ibu pertama-tama akan masuk sebagai pembeli, lalu di sebelah kanannya ada pelapak. Nah, itu tempat di mana Bapak Ibu memiliki toko. Lalu bagaimana untuk menambahkan barangnya? Ada di sini, tambah barang, atau upload foto barang jualan. Langsung saja kita klik. Nah, mungkin penampilannya sedikit berbeda dengan Tokopedia tadi. Kalau di Bukalapak ini, upload gambarnya ada di bawah. Kita masukkan dulu nama barangnya. Lalu kita pilih kategori. Di sini ada saran kategori dan juga ada semua kategori. Kita pilih mungkin, nah ini, ada food atau makanan di sebelah sini. Kita pilih. Nah, di bagian food juga tentunya banyak sekali pilihan-pilihan yang tersedia. Bapak Ibu bisa pilih salah satu kategori yang sesuai dengan produk Bapak Ibu. Kita pilih sama seperti tadi, yaitu kopi. Nah, mungkin di tampilan ini kurang lebih sama dengan Tokopedia, biji kopi, kopi bubuk, kopi kemasan, dan creamer. Kita pilih sama saja yang kopi bubuk. Lalu selanjutnya kita dapat menentukan harga. Harga kopinya tadi 25.000. 25.000. Stok yang saya miliki 10, untuk pembelian minimumnya 1, untuk beratnya mungkin 100 gram. Kondisi barangnya di sebelah sini, di sebelah sini, kondisi barangnya baru. Kalau misalnya kondisi barangnya
lama, tidak usah dicentang. Tapi di sini saya kondisi barangnya baru, maka saya centang saja. Oke, selanjutnya deskripsi barang. Nah, di sini tuliskan deskripsi barang minimal 30 karakter. Jadi Bapak Ibu harus mengisi deskripsi ini minimal 30 kata, dapat juga disisipkan emoticon seperti itu. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan yang ada di pojok kanan atas. Jangan lupa untuk menyimpan ya Bapak Ibu. Kalau disilang seperti ini, maka deskripsinya tidak akan terisi. Oke, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita upload barang. Nah, mungkin kita pilih yang ini aja. Sorry, freeze ya. Coba saya ulangi dulu ya Bapak Ibu. Sembari menunggu saya, jika ada pertanyaan bisa diajukan saja. Ada pertanyaan dari Bapak Pujo, kalau saya mau japri konsultasi ke siapa, mungkin bisa ke saya, Pak. Kebetulan saya ada di PPKF. Nah, ini saya sudah masuk. Kita mulai lagi. Nah, oke. Tadi kita sampai di upload barang. Upload barang, Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian ini, yang ada kameranya. Nah, nanti akan diarahkan oleh Bukalapak ke galeri Bapak Ibu sekalian untuk memilih foto produk yang akan diupload. Oke. Jika sudah selesai, dicentang pada bagian bawah ini, lalu klik jual barang. Jika tidak klik yang jual barang, maka produk Bapak Ibu tidak akan terupload seperti itu. Oke, saya baca pertanyaan dulu ya. Mas Alfian, untuk program diskon itu apa semua beban penjual? Kalau program diskon yang dari marketplace itu tentu saja sebagian akan ditanggung oleh pembeli, sebagian lagi mungkin juga dari pihak marketplace-nya Bapak Ibu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Kak Ruli, berat yang tertera apakah berat include packing-nya? Oke, kalau yang di sini, yang di Bukalapak ini, beratnya merupakan berat produk. Kalau tidak ada tulisan pengiriman, maka beratnya merupakan berat produk. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Kurnia, untuk username boleh sama dengan username toko yang lain, Kak? Kalau username tentu saja harus berbeda dengan toko yang lain. Kalau berbeda marketplace itu bisa sama. Tapi kalau di dalam satu marketplace yang sama, tidak bisa memiliki username yang sama, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua dari Kak Ruli. Lalu di mana berat bersihnya? Karena berat include kemasan dan packing pengaruh ke ongkir ya. Oh ya, tentu saja. Kalau itu mungkin bisa dimasukkan ke yang ini aja. Yang
berat ini bisa diisi berat keseluruhan seperti itu. Jadi pembeli maupun penjual atau pelapak itu tidak memusingkan beratnya ini akan berpengaruh pada ongkir seperti itu. Jadi yang diisi di berat ini berat keseluruhan ya Bapak Ibu. Bisa diantisipasi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas, apakah ada fasilitas support seperti free ongkir atau via Tiki yang berafiliasi Tokopedia dan Bukalapak yang hemat? Kalau mengenai ini, free ongkir maupun bantuan terhadap pelapak, saya masih kurang tahu ya Bapak Ibu. Ini kebijakan dari marketplace. Di sini saya hanya mendemokan saja bagaimana cara mengupload barang dan mendaftarkan akun di Tokopedia maupun Bukalapak seperti itu. Atau mungkin tim admin yang lain memiliki info bisa disampaikan ke atas nama Kak Ora ya, Ora Food bisa disampaikan saja. Ya, mungkin saya ingin menambahkan kalau untuk fasilitas program free ongkir itu memang tergantung dengan marketplace masing-masing. Jadi dan itu programnya itu tidak terus-menerus. Jadi memang kita harus terus mengikuti sosial media mereka atau mungkin kita harus sering-sering juga cek email apabila mereka terkadang tuh kalau misalnya lagi acara-acara khusus misalnya 17-an atau mungkin akhir tahun atau mungkin ulang tahun ya, ulang tahun mereka suka mengadakan bulan gratis ongkir di mana mereka akan bekerja sama dengan pengiriman yang akan ditentukan juga bisa jadi kadang Tiki, mungkin kadang juga dengan JNE atau dengan JNT dan si cepat dan sebagainya. Jadi program tersebut ada cara untuk mengetahuinya itu adalah kita harus terus mengikuti perkembangan atau mungkin update dari masing-masing marketplace. Ya, oke. Sejauh ini yang saya tahu seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Sriani. Untuk menaikkan produk, apa caranya sama seperti Shopee? Dan apa harus ngisi poin P? Poin P kalau menurut saya hanya ada di Shopee ya, atau Shopee Pay itu hanya ada di Shopee. Untuk di Bukalapak dan Tokopedia namanya berbeda kalau tidak salah. Kalau yang di Tokopedia itu menggunakan OVO, kalau di Bukalapak ini menggunakan Dana. Seperti itu. Oh mungkin maksudnya itu menaikkan produknya itu mungkin maksudnya iklan ya. Oh iklan ya. Iklan. Jadi kalau di Shopee namanya koin ya, koin Shopee. Memang kita bisa membayar lewat saldo yang kita miliki. Kalau di Shopee kita mungkin namanya koin. Kalau di Tokopedia, kalau nggak salah saldo Tokopedia, kalau nggak salah itu kita bisa menggunakan. Jadi kalau kita ingin memasang iklan, tentunya kalau di Tokopedia itu harus melakukan top up ke Tokopedia kredit namanya. Nah, setelah kita sudah memiliki kredit tersebut, baru kredit tersebut bisa kita gunakan untuk membayar iklan yang sedang kita set up di Tokopedia. Kalau Bukalapak, mungkin buka kredit ya namanya ya. Jadi kurang lebih sama, hanya penamanya aja yang berbeda gitu. Pada intinya kita harus melakukan top up dan top up-nya ini bisa kita lakukan pembayarannya lewat mudah sekali lewat banyak dompet digital seperti OVO, Dana, Link aja atau bank transfer juga untuk melakukan top up. Untuk ya sekian. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Sri Yani. Apakah ada pertanyaan yang lain?
Oke, dari Kak Samara. Mas boleh sedikit jelaskan tentang status toko jika upgrade ke power merchant di Tokped dan seberapa besar pengaruh poin untuk di toko kita. Oke, kalau upgrade ke power merchant tentu saja akan berpengaruh ke ini Bapak Ibu, ke performa toko Bapak Ibu sekalian di Tokopedia tentunya. Semakin tinggi performa toko Bapak Ibu, maka pelanggan atau pembeli itu juga semakin yakin untuk membeli di toko Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pengaruhnya ya sungguh besar untuk pembeli dapat melirik atau yakin nih ke toko Bapak Ibu untuk membeli produk Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mungkin mau menambahkan, jadi kalau untuk mengupgrade ke menjadi power merchant itu mudah sekali ya, mungkin 10 detik juga selesai. Jadi agar kita bisa mendapatkan label power merchant, itu kita harus melakukan verifikasi data. Jadi mengirimkan KTP dan juga selfie pada saat kita memegang KTP-nya ini. Tentunya benefit yang diberikan oleh Tokopedia itu adalah berupa label di samping nama toko kita bahwa kita sudah terverifikasi atau dengan kata lain power merchant. Tapi power merchant itu ada biaya layanan. Jadi Tokopedia akan mengambil 1% dari setiap produk yang terjual. Lalu juga, tapi di samping itu sebagai merchant yang sudah melakukan verifikasi atau dalam artian power merchant itu bisa mengikuti promo-promo eksklusif dari Tokopedia ya, seperti misalnya promo ongkir atau mungkin promo-promo apapun yang diselenggarakan oleh Tokopedia. Dan untuk menjadi power merchant itu tidak berbayar ya, hanya diambil 1% aja. Jadi di Tokopedia ada 3 jenis pangkat atau status merchant. Yang pertama tuh regular, mungkin yang belum melakukan verifikasi. Setelah kita melakukan verifikasi menjadi power merchant, lalu ada yang ketiga yaitu official store. Ya, sekian. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, oke. Ada tambahan dari Kak Samara nih. Jika sudah verifikasi menjadi power merchant, apakah betul kita harus nambah terus poinnya minimal 75 poin? Saya rasa tidak ya, karena informasi ini tidak, saya harus cek lagi karena saya juga nggak begitu tahu juga mengenai 75 poin ini. Oke, mungkin saya bantu share Ya. screen lagi, karena kebetulan saya juga lagi buka tentang power merchant. Sebentar. Oke, mungkin yang dimaksud itu adalah agar untuk menjadi power merchant itu tidak semua merchant ya bisa mengupgrade menjadi power merchant. Syaratnya ada 2. Yang pertama itu adalah verifikasi data diri, dan kedua poin atau nilai dari toko Bapak Ibu skornya harus di atas 75 poin. Dan mungkin apakah harus di-maintain ya 75 poin itu ya? Itu mungkin pertanyaannya, mungkin bisa dibantu. Ya, oke. Sebentar Pak ya, lagi loading. Nah, di sebelah sini di cara upgrade di sebelah sini Bapak Ibu, kita bisa lihat, aduh, ke logout lagi. Bentar.
di bagian cara upgrade, di situ kita melakukan verifikasi data betul dengan menggunakan upload KTP. Jadi kita foto KTP dan juga kita foto selfie menggunakan ada KTP-nya. Lalu yang poin yang di bawahnya, pastikan skor performa toko lebih dari 75 poin. Nah, itu betul. Jadi untuk menambah poin tentu saja bisa di-maintain, bisa dijaga dengan performa chat. Chatnya harus mungkin dibalas cepat atau pengiriman ke customer atau pelanggan itu juga tidak ada yang miss, seperti itu. Kalau misalnya ada pengiriman yang miss, nah itu dapat mengurangi skor performa toko Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini juga ada keuntungan menjadi power merchant yang ada di paling bawah. Nah, ternyata di fitur power merchant ini juga sudah tersedia pengiriman bebas ongkir, Bapak Ibu, yang ada di sini. Menggunakan layanan si cepat dan antar aja, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, masuk dari Kak Samara. Per bulannya poin minimalnya 75 itu hanya untuk di awal aja ya. Atau pengertiannya harus di-maintain 75 poin tiap bulan. Jika turun poinnya tidak akan membuat status power merchant jadi kembali reguler kan Mas? Oke. Kalau sudah mendaftar sebagai power merchant, maka tidak akan kembali lagi ke reguler atau ke basic ya Bapak Ibu. Tetap di power merchant, namun performa Bapak Ibu atau poin Bapak Ibu yang hanya akan menurun. Nah, dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke insight atau pengunjung Bapak Ibu itu lebih sedikit dibandingkan toko lain yang memiliki power point atau power merchant atau poin yang lebih daripada Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu memiliki poin 65, sedangkan toko lain memiliki poin 85. Nah, nanti dari Tokopedia-nya sendiri akan lebih menyarankan ke toko yang memiliki poin lebih banyak dibandingkan toko yang memiliki toko Bapak Ibu. Seperti itu. Apakah menjawab dari Kak Samara? Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oh iya, sebelumnya apakah link absensinya sudah dikirimkan atau belum? Oh iya, satu lagi Mas, mungkin di sini saya mau mengingatkan nih untuk Direktorat PBKF ini karena nanti tanggal 19 juga itu akan diadakan kelas lagi, kelas handover untuk PBKF ini, dan
Kelas ini bersifat opsional ya, mungkin bisa diikuti atau tidak jika merasa rekan-rekan IKM di sini semua masih membutuhkan bantuan, seperti mungkin ada beberapa hal yang belum dimengerti. Nah, bisa untuk mengikuti kelas ini lagi ya pada tanggal 19 Januari nanti. Tapi misalnya rekan-rekan semua merasa sudah cukup dan sudah bisa untuk menghandle toko online kalian sendiri, maka tidak perlu diikuti juga, tidak apa-apa, seperti itu ya. Iya, benar banget Mas Rofi. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, link evaluasi telah dikirim. Oh, masih. Ternyata itu link yang berbeda ya Bapak Ibu. Link yang sesungguhnya atau yang asli ada di paling bawah, bukan yang atas, yang paling bawah. Link evaluasi atau atensi ada di link yang paling bawah. Nah, itu yang barusan dikirim. Yang ini ya, Bapak Ibu, linknya. Oke, dari Kak Ruli, kalau dari tanggal 19, kalau setelah tanggal 19 masih ada yang belum bisa, apakah masih bisa japri? Ya, bisa, tentu saja bisa, Kak Ruli. Sebelum tanggal 19, mulai dari hari ini juga bisa untuk japri ke admin dari Lokalio, kami akan bantu. Ya, untuk pelatihan ini kita adakan, atau bimbingan ini kita adakan di bulan Januari saja, karena selebihnya kita akan melaporkan ke pihak Kemenperin terkait pelatihan ini dan bagaimana hasilnya terhadap UMKM. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, kurang lebih 5 menit lagi nih. Kita memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum akhirnya kita menutup pelatihan pada sore hari ini. Oke rekan-rekan semua, kembali saya ingatkan ya untuk mengisi form evaluasi yang sudah diberikan linknya di kolom chat ini, link yang paling bawah. Oke, jangan sampai lupa untuk mengisinya ya. Oke. Link ini juga akan dikirimkan ke grup masing-masing, jangan lupa untuk mengisi. Mungkin kita sampai di sini ya Mas Rofi untuk pelatihan sore hari ini. Apakah ada tambahan lagi Mas Rofi? Cukup sih. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan hadir dalam pelatihan pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
dan selamat sore. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau apabila ada pertanyaan apapun mengenai cara mengelola toko online-nya, hal teknis atau teori, mohon jangan malu, jangan ragu untuk menanyakan kami di grup ya Bu ya, karena ini memang tugas kami untuk membantu Bapak Ibu agar bisa memaksimalkan pasar digital untuk membantu mengembangkan usaha Bapak dan Ibu. Baik, kalau begitu kelas hari ini kami tutup dan kita lanjut di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Terima kasih, selamat sore.